pakar bahasa Al-Quran seluruhnya mengacu pada 3 makna. Pertama, makna hijrah itu adalah berpindah dari tempat yang tidak aman dan nyaman dalam menjalankan ajaran agama Islam ke tempat lain yang lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ajaran agama Islam. Maka patut Bapak Ibu pindah tempat tinggal harus ini pedoman. Kalau di sini sudah aman dan nyaman menjalankan ajaran agama Islam, jangan pindah-pindah. Kecuali tempat tujuan pindahnya itu lebih aman dan nyaman pula lagi daripada sekarang dalam menjalankan ajaran agama Islam. Ini saya ingatkan nih Pak Bu, ini lambat laun nih tanah makin mahal di sini nih. Dekor yang mahal tanah menjual dulu, pindah ke mana-mana. Misalnya lah seorang kau Pak Bu, siapa yang menunggu? Pindah pula nanti semuanya. Saya awal mula sampai di Pekanbaru pulang S3 Pak Bu, itu diundang tabligh akbar di satu masjid daerah sana, daerah kota sana Pak Bu. Karena saya tidak tahu, saya survei dulu Pak Bu siangnya. Oh begitu lihat masjid besar, masjid yang bangga Pak Bu. Kali pertama tabligh akbar masjidnya besar. Bayangan saya penuh di jemaah. Nah, kalau kami ceramah Pak Bu semangat kalau jemaah banyak. Kalau jemaah sedikit, atuh yo dia Pak Bu. Begitu sampai malam tersebut, saya hitung banyak jumlah tiang daripada jemaah. Berapa ya tiang yang mau? Hitung tiang hampir 50. Jemaah ada sampai 50 Pak. Sedih hati loyo langsung sembuh. Akhirnya kata pengurus Ustaz, jangan disangka kami tak berminat mendengar pengajian. Memang segitulah jemaah kami Kenapa begitu? Jamaahnya siang ramai karena jamaah kantor banyak di sana. Malam hari penduduk asli, Isya dan subuh penduduk asli. Penduduk asli sudah banyak menjual tanah dan rumah. Harga tanah di sana mahal. Tahun 2005 tuh Pak, harga tanah di situ sudah sekitar 3 juta 1 meter. Siapa yang sanggup beli? Yang beli banyak adalah Cina. Airnya dijadikan untuk gudang atau sarang burung walet. Maka kalau subuh itu lebih kuat sarang burung walet, bunyinya lagi bagus daripada ramainya jamaah yang hadir. Nah, saya tak ingin nanti satu waktu ini masjid kita ini menjadi sepi gara-gara pindah. Pindah itu karena harga tanah mahal. Pindah pula teman-teman di seorang tertak bulu tadi. Nah, karena besok perkirakan ini ramai itu. Tentu dapatkan baru jangan-jangan dari luar nanti. Batasnya sungai ke sungai saja. Nah, ini sungai sini bukan baru, seberang sana bukan baru lain pula. Seberang sana yang murah lagi. Masuk ke Kampung Pinang. Tahu Kampung Pinang Pak Bu? Yang orang dari tertak bulu itu masuk Kampung Pinang, masuk ke dalam tengah. Ujung-ujung sampai ke Langgam Pindah ya. Cari
usaha dagangnya. Habislah kekayaan Pak Bu, menebus orang yang masuk Islam, disiksa, diazab, ditebus, dimerdekakan dan lain sebagainya Pak Bu. Habis harta, makin kezaliman dirasakan Rasul. Tahun ke-8 kerasulan Nabi sampai tahun ke-10 kerasulan Nabi, Nabi diboikot, keluarga Nabi diboikot, orang-orang yang mencintai Nabi diboikot di luar kota Mekah. Mereka punya di rumah di Mekah, tapi mereka tak boleh tinggal di Mekah, harus keluar dari Mekah. Mereka tidak boleh berbicara dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah tidak boleh melangsungkan dagang dengan Rasulullah dan umatnya. Penduduk Mekah tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan keluarga Rasul dan pengikutnya. Penduduk Mekah tidak boleh membantu Rasul dan keluarga serta pengikutnya. Itu ditempel di Ka'bah. Siapa yang melanggar maka dijatuhi hukuman. Nah akhirnya ibadah sendiri mereka tahu. Yang terbayang oleh mereka, apa yang terbayang? Takkan ada lagi orang mau ke Mekah karena orang beranggapan orang Mekah sadis sampai diboikot keluarganya sampai mati. Dicabut ke Paku. Tapi tidak berhenti azab di situ Paku. Penganiayaan atau penzaliman terhadap Rasul, siksa yang diberikan oleh mereka. Karena Khadijah 2 tahun tersebut mengalami pemboikotan, maka stamina-nya menurun sehingga akhirnya 10 bulan setelah pemboikotan Khadijah meninggal. Tentu pelindung Rasul dari keluarga Khadijah makin hilang. 3 bulan setelah itu meninggal pula Abu Thalib paman Rasul. Walaupun tidak beragama Islam, dia melindungi Rasul. Dan dia adalah pemimpin tertinggi dari suku kabilah Bani Hashim, suku keluarganya Rasul. Begitu meninggal, siapa penggantinya Pak Bu? Penggantinya paman Rasul, tapi namanya Abu Lahab. Paman Rasul ini banyak Pak Bu. Rasul itu ayahnya kakak beradik, ayah Rasul Abdullah. Ada yang kakak beradiknya namanya Harith, ada namanya Muqawwam, ada namanya Abu Talib, ada namanya Hamzah, ada namanya Abbas, ada namanya Abu Lahab. Yang mendukung dakwah Rasul siapa? Abbas dan Hamzah, masuk Islam dia. Yang mendukung dakwah Rasul siapa? Abu Talib, tapi tidak masuk Islam. Yang menjadi penentang dakwah Rasul siapa? Abu Lahab. Abu Lahab kaya raya. Di situ beratnya Abu naiklah Abu Lahab. Tentu kemudian terjadi Pak Bu, orang lain karena Abu Lahab sendiri ingin membunuh ponakannya. Akhirnya Rasul mencoba mencari negeri aman. Tahun ke-11 kerasulan Nabi, Nabi pun kemudian pergi ke Taif. 10 hari Rasul keliling kota Taif berdakwah 10 hari. Sampai akhirnya diterima oleh Rasul orang-orang Taif, padahal mereka itu ada di antaranya bagian dari keluarga Rasul. Mereka perintahkan budaknya, bahkan anak-anak untuk mengejar Rasul, melempari dengan batu. Sampai kemudian hari Rasul keluar dari Taif, terluka. Pada akhirnya pulang ke Mekah, tapi sampai di luar kota Mekah Rasul tak bisa masuk karena orang-orang kafir Mekah ingin membunuh Rasul. Bagaimana cara Rasul ini masuk pulang ke rumahnya? Setiap ada orang Mekah pulang ke Mekah dari luar negeri, maka Rasul mendatangi, minta perlindungan. Kalau bahasa sekarangnya suaka, minta suaka. Dan ada mau-mau. Adalah satu keluarga yang kemudian diiba. Dia kumpulkan seluruh anak laki-lakinya menggunakan pakaian besi dengan alat bertempur, dengan senjata bertempur lengkap, dikawal Rasulullah masuk kota Mekah. Abu Jahal menghampiri, lalu kemudian mengatakan, "Woi, bahasa Kendalu Pak." Tapi siko masih Kendalu Pak ya? Masih Kendalu Pak, lalu kenur coret kan? Masih Kendalu ya, masih Kendalu. Masih Kendalu. Oh, luar biasa. Orang Kampar memang luar biasa, bekerja di Pekanbaru, mengikhlaskan seluruh waktu di Pekanbaru. Luar biasa. Jadi Bapak-Bapak sekalian, maka kata Abu Jahal, apakah engkau sudah menjadi pengikut Muhammad? Dijawabnya, saya tidak menjadi pengikut Muhammad, tetapi Muhammad itu adalah penduduk Mekah, keluarga kita. Maka mulai hari ini siapa yang mengganggu Muhammad berarti
pasir ke dalam. Itulah yang dialami Rasul. Dan Rasul praktis boleh dikatakan tidak bisa berdakwah di Mekah. Akhirnya Rasul berdakwah di luar Mekah. Maksudnya apa tuh? Siapa saja yang datang ke Mekah orang luar itu didatangi Rasul. Datang orang Romawi, dakwah Rasul. Datang orang Parsi, dakwah Rasul. Singkat cerita, terdengarlah oleh orang Madinah, orang biasa, bahwa ada keluarga mereka. Jadi Rasul itu keluarga dari orang Yasrib tahu. Kenapa begitu? Ayah Nabi namanya Abdullah, ayah Abdullah namanya Abdul Muttalib, ayah Abdul Muttalib namanya Hashim. Hashim ini Pak Bu, orang yang terkenal diabadikan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila bihim rihlatash shita'i was-shayf. Orang yang melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas, yaitu ke negeri Yaman dan ke negeri Syam. Satu waktu dia melakukan perjalanan ke negeri Syam, sehingga dia Yasrib, yang kemudian nanti setelah itu namanya Madinah, nama aslinya Yasrib. Sehingga dia Yasrib, nikahlah dia dengan seorang wanita, hamillah istrinya ini, dia melanjutkan dagang ke negeri Syam. Akhirnya sakit, meninggal di Palestina. Nah Hashim ini Pak Bu, saudara-saudara kandungnya, nah ada yang tahu Hashim ini nikah dia sendiri. Saudara kandungnya Hashim itu Pak Bu yang laki-laki, dia 4 orang kakak beradik Pak Bu. Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syam. Jadi Naufal, Muttalib, Naufal dan Abdul Syam, ada yang tahu bahwa Hashim punya istri di Yasrib. Sampai akhirnya istri itu melahirkan anak. Ketika lahir, rambutnya ada yang berwarna putih, maka anak ini dipanggil dengan panggilan Syaibah. Bahasa kitanya si Uban, Syaibah. Sampailah Syaibah ini usia 7 tahun. Tugas Hashim yang menjaga Ka'bah, memegang kunci Ka'bah, menjaga orang berziarah ke Ka'bah. Setelah Hashim meninggal, digantikan saudaranya bernama Muttalib. Muttalib tahu anak Hashim sudah 7 tahun di sini di Yasrib, dijemputnya Pak, dibawa pulang ke Mekah, minta izin pada ibunya. Ibunya tinggal dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah, ketika Muttalib membawa anak kecil ini, orang Mekah menyangka itu budaknya Muttalib. Makanya orang Mekah memanggilnya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Adalah awal mula kakek Rasul itu namanya Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Dan Abdul Muttalib lebih senang dipanggil Abdul Muttalib daripada dipanggil dengan Syaibah. Oh ketek panggilannya Syaibah, Suban. Karena saudara juga betul namanya. Nah maka sekalian, orang Yasrib sedih. Ini keluarganya Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah keluarganya. Dia orangnya jujur, akhlaknya bagus. Dia suka bergaul dengan orang, menyenangkan orang. Dia dermawan. Tapi tak diterima oleh orang Mekah. Alhamdulillah datang 12 orang dari penduduk Yasrib. Datang tahun ke-12 Rasulullah Nabi, jumpa dengan Rasul di Aqabah. Terjadilah bai'ah Aqabah pertama, sumpah setia Aqabah yang pertama. 12 orang yang masuk Islam pulang ke Yasrib. Rasul tugasi pendamping mereka juga dakwah Rasul, namanya Mus'ab bin Umair. Setahun berselang, tahun ke-13 Rasulullah Nabi, berhasil Mus'ab bin Umair membawa 75 orang ke Mekah. Jumpa dengan Rasul, 75 yang sudah beragama Islam ini di Aqabah. Lalu kemudian melakukan sumpah setia, dikenallah dengan bai'ah Aqabah yang kedua, sumpah setia Aqabah yang kedua. Pulang 75 orang ini, yakinlah Rasul bahwa Yasrib adalah negeri yang aman untuk hijrah. Tapi Rasul belum perintahkan hijrah sampai kemudian turunlah surah An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan temukan hamparan bumi Allah yang lapang, lagi luas rezekinya. Berangsur-angsur hijrah Pak. Oh terbaca oleh orang kafir Mekah Pak. Dibayani semuanya hijrahnya ke Yasrib. Kalau sempat Muhammad sampai pula ke Yasrib bahaya. Kenapa begitu Pak Bu? Karena orang Mekah pernah trauma Pak Bu. Trauma dalam hal apa? Tadi Abdul Muttalib Pak Bu, begitu meninggal Muttalib, umur Abdul Muttalib ketika itu 15 tahun,
Yasrib atau Madinah. Lalu datanglah 60 pasukan tangguh paman-paman dari Abdul Muttalib ini, dari keluarga ibunya. 60 pasukan terbaiknya datang ke Mekah mencari Naufal. Ketemulah Naufal di Jen Ismail. Begitu ketemu diuruskan pedang. Bahasa gitunya nak ini mati. Nak ini serahkan kunci. Takut bau. Sejak itulah Abdul Muttalib ditakuti. Nah, kalau sempat Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, akan terjadi lagi yang seperti itu nanti diserang. Itu dalam pikiran kotornya orang kafir Mekah. Maka sekalian, malam 27 Safar, tahun ke-14 Rasulullah Nabi, dikepunglah rumah Nabi. 12 anggota perwakilan 12 suku terkemuka ditunjuk sebagai tukang jagal kepala Rasulullah. Kan makamnya bagus. Kenapa malam bagus? Karena Rasul itu kebiasaannya setiap malam lewat dari tengah malam dia keluar dari rumahnya pergi ke Ka'bah untuk sholat tahajud. Maka diincar tengah malam karena orang-orang pada tidur, sehingga Nabi bisa kemudian menuntut, apalagi Abu Lahab sendiri ikut menebas kepala Rasul rencananya. Ini kan strateginya bagus. Maka surat Al-Anfal ayat 30 itulah kemudian diabadikan oleh Allah. Wa idh yamkaruka alladziina kafaru liyusbitu aw yaqtulu aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir tersebut punya strategi terhadap engkau ya Muhammad untuk menangkap engkau atau membunuh engkau atau mengusir engkau dari kampung engkau, dan mereka punya strategi. Allah punya strategi. Sebaik-baik strategi adalah strateginya Allah. Nabi mainkan strateginya baru, dibimbing oleh malaikat. Ali bin Abi Thalib diminta tidur di tempat tidurnya Nabi, pakai selimutnya Nabi, kain burda panjang berwarna hijau yang dibeli dari Hadramaut. Lalu kemudian Rasul keluar dari rumah dalam kondisi terkepung dari luar bau. Lalu Rasul mengambil pasir, lalu kemudian ditobarkan bau kena kepala seluruh yang mengepung tadi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda famshaynahum fawla yubsirun. Surah Yasin ayat berapa? Ayat 9. Kami jadikan di depan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang, mata mereka punya mata yang terbelalak tapi tidak bisa melihat. Nah, ini saya bukan kasih jimat dia tahu. Itu dia pelapar dulu ayat Allah. Cobalah sesekali ini. Ambil pasir. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Insyaallah nampak. Kalau Rasul tak nampak. Jadi yang macam itu tuh jangan coba-coba. Tapi kalau bila tersesat, kita betul patut tersesat dan terdesak ketika itu, silakan dipraktikkan. Mudah-mudahan karomah Allah berikan pada kita dalam keadaan terpaksa, tidak ada yang lain. Jangan nanti aku periksa paspor. Bermasalah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum. Betapa perlu lagi summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Insyaallah nampak. Karena niatnya sudah tak baik. Rasul kan niat baik kamu. Keluar Rasul sampai di rumah Abu Bakar, maka didampingi oleh Abu Bakar naik unta. Kenapa Rasul tak pakai burung bau? Israel dia pakai burung. Kan tinggal perintah saja kepada mereka Jibril, tolong bawa burung kemari. Apa nak kayak saya? Kan bisa saja bawa Rasul. Tapi Nabi Muhammad dia ingin merasakan perjuangan hijrah itu. Sampai ada buku sejarah menyebut setiap Rasul turun dari unta itu kakinya menjijit. Jadi kalau Bapak Ibu dulu, zaman dulu ya, kalau anak sekarang mungkin ada film itu lagi.
film Jackie Chan. Itu kan hebat terbang-terbang Pak Bu. Ajari sedikit. Itu film Pak Bu. Nabi Muhammad memang langsung itu. Nabi Muhammad itu kalau ibarat film ada tanding Pak. Coba perang Badar Pak. Usia Nabi berapa? Nabi hijrah kan 53 umurnya. 2 tahun setelah itu terjadi perang Badar. Berarti usia Nabi 55 tahun. Ketika perang dalam perang Badar, Rasul itu bisa berpindah dari kuda satu ke kuda yang lain, ke kuda yang lain dengan kecepatan tinggi menggunakan senjata pedangnya. Maka orang tak bisa bunuh Nabi. Coba Pak, 55 tahun pernah naik kuda. Upah-upah pinggang langsung, cari tukang murid langsung. Pelagi sedikit susah mau, tapi dakwah sih gua kecil mendodo atau belain bro. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Maka Bapak Ibu sekalian, malam 27, 28, 29, 30 Safar Nabi berada di Bosra. 1 Rabiul Awal Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. 8 Rabiul Awal sampai Nabi di Kuba. 8 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal selama 4 hari Rasul membangun Masjid Kuba bersama penduduk setempat. Selesai 12 Rabiul Awal hari Jumat, Rasul melanjutkan perjalanan pagi. 500 meter melakukan perjalanan, maka Rasul ajak penduduk setempat untuk sholat Jumat. Sekarang diabadikan di tempat itu ada bangunan Masjid Jumat. Setelah sholat Jumat, Rasul kemudian lanjutkan perjalanan ke Madinah. Rupanya penduduk Madinah bagus, sudah lama merindukan Rasul, menanti-nanti kedatangan Rasul. Ada yang manjat pohon kurma, ngintip terus dari kejauhan. Begitu nampak Rasul, luar biasa, histeris mereka gembira. Begitu dia pilih datang ke Rasul, disenandungkan asahir. Ola al-badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kita. Min thaniyatil wada, dia datang dari celah-celah bukit Wada. Wajaba syukuru alaina, wajiblah kita bersyukur atas kedatangannya. Mada'a billahida, karena dia adalah seorang dai yang mendakwakan perintah-perintah. Ini sengaja saya terjemahkan nih Pak Bu. Nah, Ibu khususnya Beko dan setiap tiba tamu tolak badru. Tamu itu tali sholat tanda tolak badru ya. Beko beroleh orang Beko tiba pengantin tolak badru, pengantin tali sholat tanda. Dulu pesantren tak sholat tolak badru ya sampai. Beko membawa jilbab dia 30 lembar. Dia nak jadi caleg di kampar kok. Tolak badru alaina. Sudah itu nak tiba-tiba pun saya dilewat tolak badru ya. Jadi ibu-ibu harus punya banyak stok lagu bu, ibu-ibu banyak. Kalau yang macam itu yang nak jual itu selamat datang kami ucapkan itu je lah. Dan kalau tolak badru ya, itu saya betul lah badru. Kecuali kalau yang datang itu pemimpin yang adil, yang jujur, dirindukan oleh masyarakat, asaplah tolak al-badru boleh tu. Atau yang sama tersebut seorang yang luas ilmunya, akhlaknya bagus, orangnya dermawan, lemah lembut orangnya, asaplah. Jangan tolak badru terus. Tentunya menabi itu. Masa orang-orang narkoba tiba tolak al-badru alaih. Dia dalam pakai kopi haji, pakai salbulong baru. Kadang-kadang saya tak habis pikir juga kadang-kadang. Tapi sekarang tak nampak lagi yang macam-macam itu. Dulu Pak Bu, sudah jelas tak beragama Islam dia. Dikasih pula sal. Walaupun tidak ada Rasul menyebutkan sal itu milik Islam, tapi kan sudah menjadi identitas. Hanya nyambur Islam pula. Santri pula katanya. Tolak al-badru alaina. Segala tolak al-badru.
sekalian. Sesampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasul? Yang dilakukan oleh Rasul pertama, membangun masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Masa Rasul Pak Bu, 7 bulan masjid bergantung ekonominya dengan jamaah. Lewat dari 7 bulan, ekonomi jamaah bergantung pada masjid. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan di Pak Bu? Nah, ini udah berapa tahun nih? Nah, ada Pak Bu, kita nggak boleh kalau seperti ini masjidnya Pak Bu. Tidak bisa kita biarlah sedikit asal ikhlas dan laku Pak Bu. Kalau kondisi seperti ini Pak Bu, biarlah banyak yang penting ikhlas. Ikut sobi itu adalah sekali Ustaz, yang penting ikhlas. Itu tidak perlu disebut Pak Bu, yang namanya sedikit itu pasti ikhlas. Masa 1000 tak boleh ikhlas? Kan kelewatan itu. Tiba yang sedikit-sedikit, Alhamdulillah 5.000. Alhamdulillah 5.000. Tiba yang besar-besar bersih nama. Dari Pak Bu, dibalik biarlah banyak yang penting ikhlas. Sebab kalau biarlah sedikit yang penting ikhlas, akhirnya setiap pergi ke masjid Ar-Rahmani dicari yang paling kecil. Sudahlah yang paling kecil, yang paling jelek, yang dia sendiri tidak ikhlas, itu lagi ada di dompetnya di sakunya. Tukar 1.000 buloglah sempong le, Pak tahu sempong baru. Aku ya masuk ke kota Impak tu. Sengaja dia menemukan baru supaya dia nampak tu. Kalau nampak tu 1.000 saja. Masuk begitu masuk tak boleh tanggung banyak doa itu. Ya Allah, murahkan rezekiku, kayakan aku, sehatkan badanku, sukseskan anak-anakku ya Allah, panjangkan ilmuku ya Allah. Yang jatuh ke kota Impak nolnya 3, pangkalnya 1. Doa 5 Pak Bu. Mestinya berimbang kalau 5 doanya, nolnya 5 pula Pak Bu, pangkalnya 1. Kalau sekiranya seperti itu Pak, Impak sedikit doa banyak, maka kata malaikat Jibril atau malaikat pencatat amal, oh dia kata, dah seimbang doa dengan Impak itu dia. Impak saya tengok dia. Tapi kalau sini enggak, ini tengok wajah-wajahnya, wajah-wajah tukar 100.000 semua ya. Jangan ada kata Impak Pak. Nah, keluar kita 100.000 dulu Pak. Menjabil hasanati falahu asrun amsalihha. Siapa yang datang dengan satu sedekah, Allah ganti 10 kali lipat. Nabi berdoa Pak Bu, agar lipat gandaan ganti itu lebih dari 10 kali lipat. Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang belanjakan hartanya Allah bagaikan satu benih menumbuhkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai membuahkan 100 kali 7, 700, sampai dilipatkan gantinya 700. Nabi berdoa pada Allah agar lipat gandaan pahala itu ditambah lebih dari 700. Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 245. Man alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa
Makin banyak dia beri baru makin lapang dulu. Nah, tengok Utsman Pak, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu Pak Bu, luar biasa dermawan. Miskinkah dia dengan kedermawanannya? Tidak. Begitu dia meninggal dunia, berapa aset kekayaannya? Aset kekayaan uang emasnya saja Pak Bu, 100.000 dinar. Kali 3 juta Pak Bu. 100.000 dinar kali 3 juta. Berapa tuh? 3 triliun atau? Tanahnya yang ditinggalkannya baru nilainya tak kurang dari 200.000 dinar. Kudanya ribuan, ternaknya ribuan, aset dagangnya baru. Sampai sekarang kekayaan Utsman itu berkembang terus Pak. Dia wakafkan Pak, dia wakafkan. Dulu wakafnya sumur Pak, berkembang menjadi kebun kurma. Kebun kurma itu Pak, sekarang kebun kurmanya ada, pengembangan dari kebun kurma tersebut hotel bintang 5 di wilayah Markaziyah Madinah. Saya bulan Mei lalu Pak Bu, bersama Pak Gubernur kami umroh sekaligus kunjungan Pak Bu. Karena saya diamanatkan oleh Pak Gubernur sebagai Wakil Direktur Maqari Majelis Al-Quran Riau. Nah, ini di mana tiba ini? Balai Pertanian, penjuru pertanian. Situ ya, situ. Anak kita 20 orang sedang di situ tuh Pak, yang habis 30 juz. Alhamdulillah sekitar 9 itu sudah siap kita virtualkan dengan Jeddah. Dia akan dapat sanad hafalan 30 juz itu langsung sampai ke Rasul Pak. Kita kerjasama dengan Jeddah. 20 orang di situ dibiayai oleh pemerintah Pak. Dibiayai oleh pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika sampai di Madinah kami Pak Bu, nampak oleh saya hotel wakaf Utsman bin Affan. Luar biasa Pak Bu, orangnya sudah lebih dari 1400 tahun lalu meninggal. Coba Pak Bu, ini kalau selesai semua Pak Bu, Bapak Ibu meninggal nanti sampai kiamat pahalanya ada terus. Kalau sama sahabat Pak Bu tidak dibiarkannya orang lain hidup Utsman Pak Bu. Utsman itu ketika berwafat butuh untuk jihad fisabilillah. Apa kata Utsman? Seluruh tunggangan untuk kepentingan jihad saya nanggung. Baru nak bercakap yang lain bawa saya nak baru nak ikut katanya nak tunggu. Seluruh kebutuhan konsumtif jihad fisabilillah saya nanggung. Tak dikasih kesempatan yang lain baru. Ini kalau hidup Utsman bin Affan. Tapi saya tengok wajah Bapak Ibu, wajah Utsman bin Affan semua ini. Langsung tiang ini saya selesaikan saja, tiang itu saya selesaikan, tiang ini saya selesaikan saja, ini seluruhnya saya selesaikan kata Utsman tadi. Kemudian 10 hari setelah ini, apanya Utsman ketika saya datang ke sini sudah selesai di Pak. Pak Bu, idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min salasin kata Rasul. Bila meninggal anak cucu Adam maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir kecuali di wakaf. Atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan diamalkan orang. Awalan salih atau anak salih, dia doa mendoakan orang tua. Ini kita lakukan semasa hidup Pak Bu. Pertanyaannya, ketika kita meninggal dunia, apa bisa kita diambil seluruh anak kita mendoakan kita? Tidak ada jaminan Pak Bu. Kita saja kadang-kadang sering lupa mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia. Kalau tidak dipandu oleh imam doa berjamaah tidak ada. Nah, yang terbayang masuk sekolah anak segalanya, yang seorang masuk ibtidaiyah, yang seorang masuk sanawiyah, yang seorang masuk aliyah, yang seorang masuk kuliah. Itu baru dia ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah. Satu payah. Payah. Akhirnya ketika udah, ya Allah sawana suli bulan ko ya Allah, kau dah pay gila piti 50 juta ya Allah, doa untuk orang tua dah dokter terkodang Pak Bu. Itu doa, tapi tidak disipu orang Pak Bu. Dompet lain tempat yang punya. Apa bisa Bapak Ibu menjamin seluruh ilmu yang diajarkan pada orang setelah kita meninggal dunia pasti diamalkan? Tidak bisa kita jamin Pak Bu. Tapi hari ini Bapak Ibu berwakaf ke masjid sampai kiamat pahalanya ada. Saya dulu memahami Pak Bu waktu itu
kecuali kalau dibuangnya di luar dunia. Nah, buanglah ke mana anak buang? Nah, dulu Pak Bu. Nah, buang ke bulan dunia ya namanya. Bulan buang ke planet Mars dunia ya namanya. Ke planet Jupiter, Saturn, Uranus, Saturnus, dunia ya namanya Pak Bu. Maka sekali berwakaf sampai kiamat ngalir terus padannya. Nah, maka kalau sudah itu Pak Bu, ini tugas kita bersama. Rugi kalau ada yang tidak terlibat dalam wakaf menyelesaikan pembangunan masjid. Nah, yang paling penting Pak Bu, bukan fisiknya saja dituntaskan, tapi bagaimana masjid ini kita fungsikan. Zaman Rasul fungsi ibadahnya berjalan maksimal, fungsi pendidikan di masjid orang cari ilmu dapat, lalu kemudian orang yang ingin layanan kesehatan di masjid dapat, orang yang kemudian menyelesaikan perkara persoalannya selesai di masjid. Dan terbanyak Pak Bu, pengurus masjid mulai mencongkak. Nah, di tempat lain itu Pak Bu, pengurus masjid mencongkak. Sudah tuh pecah, tidak pula masjid satu. Nah, dia tidak pengurus di situ deh, tidak tolak belum saya tempat lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, fungsikan masjid. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasul sampai di Madinah. Yang kedua Pak Bu, ternyata begitu sampai di Madinah, Rasul persaudarakan seluruh dari penduduk Madinah, umat Islam antara Muhajirin dan Ansor, dan seluruh penduduk Madinah antar suku-suku dipersaudarakan. Bagaimana menjalin persaudaraan tersebut? Islam mengajarkan agar persaudaraan terjalin, kita harus saling melapangkan hati. Tak boleh sempit hati, tak boleh pemarah, tak boleh pendendam, tak boleh pendengki, tak boleh berusangka. Itu semuanya penyakit hati. Yang kedua, untuk menjalin persaudaraan, kita memang harus sisihkan bagian rezeki kita untuk saudara kita. Coba Pak, siapa yang paling disukai oleh orang? Adalah orang yang suka memberi. Jadi kalau kita ditraktir orang, jangan ingin ditraktir terus. Kalau 10 kali awak menitraktir, awak lunjo banganan traktir orang lain. Saku beda hijau, kata kata mampunya mampu banget. Ibu orang menampak resoki, dia ada pulang apa? Aku dari daerah aku banyak tinggal, mana kopi pak. Adik boy yang punya rezeki, selari kau kopi lah, sakit kori aku je. Cucu nak minta diantar jauh kui, banyak alasan pak. Kalau macam itu Pak Bu, ada orang suka, ada orang suka. Tiba ibu sekolah membuat boleh bawang tak bawang dia. Mak bawang bu ya, apa tu boy? Boleh kinyam seketek ya. Jadi ibu tu tidak ada menawarkan inyong, boleh menawarkan diri. Boleh kinyam seketek ya. Tiba dia membuat Pak Bu, pokok itu ni dapat toko, boy, tapi lo kau gila kan? Tidak aja. Kau apa sedang naik badan, ikut tu konang dinyo je. Banyak alasan Pak Bu. Jadi orang pelit itu Pak Bu pasti tidak disukai oleh orang. Siapapun orang pelit pasti tidak bisa menjadi penghubung silaturahmi dan persaudaraan. Dan pasti seluruh orang pelit tidak disukai oleh orang. Termasuk orang pelit pun tak suka dengan orang pelit. Walaupun dia tahu punya pilih Pak. Madir kawan dia apa tu? Pilih padahal dia sendiri pilih Pak. Orang pilih dia dah mau kepada aku ya. Pengurus masjid, kita data siapa yang akan jadi donatur pembangunan masjid. Apa tak? Si bulan itu kayo datangi ke rumah. Begitu datang ke rumah Pak Bu, sampai di rumah dia bukan nyumbangnya Pak Bu, tapi menyumbang kerisauan. Banyak masalah ini bro, borek ini, sedang banyak masalah, sedang banyak tanggungan katanya. Kembali lagi Bapak, bagaimana kesimpulan? Dah ada Pak, datang ke situ 2M dia kirinya. 2M itu bukan 2 miliar. Maaf Pak, akan 2M itu Pak. Datang yatim ke situ 2M dia kiri Pak.
kita cari donatur. Pak bulan itu bagaimana? Tak ada yang paling tinggi 2M-nya. Orangnya ada tapi sudah dianggap tidak ada. Orangnya ada tapi sudah dianggap mati oleh orang. Kalau masalahnya Pak Bu wujud dua keadaan, dia ada tapi seperti tidak ada. Maka oleh sebab itu Pak Bu, jangan kita sampai seperti itu nanti. Kita ada tapi sudah dianggap tak ada oleh orang. Percuma aja Pak di sikuanya. Tak ada pengaruh loh, sedih dari bantunya loh. Yang ada ini nyumbang masalah. Bukan nyumbang duit, Pak Bu, nyumbang masalah. Begitu datang sedih tak ingat, aku sih kalau jadi pengurus saja, kau nak selesai. Tapi dia sendiri tak pernah nyumbang Pak Bu. Nyumbang itu satu tujuan Pak Bu, nyumbang masalah. Jadi kalau pengurus masjid ketemu dengan orang seperti ini, satu dua orang dan mundur jadi pengurus masjid, kemana pun pindah orang macam gua ada tadi Pak Bu. Ya memang ada sengaja diciptakan untuk menguji kesabaran dari pengurus masjid. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahmatullah, tapi di situ aja ada. Di situ aja ada. Itu aja ini masa depan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Pak Bu, ini karena tidak ada jam maka saya tidak tahu ini berapa ini. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, hijrah itu maknanya adalah berpindah dari keadaan yang tidak baik ke keadaan yang baik, dari keadaan yang sudah baik ke keadaan yang baik. Maka disinilah perlu evaluasi. Evaluasi diri kita di tahun 1444 Hijrah untuk pasang tekad perbaikan diri di tahun 1445 Hijrah. Ibu-ibu kemarin agak kurang ramah dan santun pada suami, boleh berubah Bu. Jumlah perempuan kini Bu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Elok-elok Bu. Itu ada perempuan yang susah betul cari suami bujang, kena dapat-dapat do menumpang sayang aja lawa Pak Bu. Tanya ada tapi itu pula itu. Jangan ibu seperti mama, tahu mama Bu? Malaikat maut. Ibu-ibu kalau dipanggil mama Bu, dengar betul baik. Kalau mama katanya pakai H itu panggilan sayang. Tapi kalau mama katanya, itu maksudnya adalah malaikat maut. Nyasar pulang suamiku dompetnya pada periksa. Dompet kena periksa. Saya ada kawan saya itu Pak, memang istrinya malaikat maut betul itu. Kenapa begitu? Suami saya ini Pak Bu, ketika itu masih ada jabatan kepala seksi Pak Bu, itu dia pangkatnya 4A, kepala seksi. Karena dia rajin kerja, sawitnya sudah 5 hektar. Apa yang baru itu 5 hektar kalau kita menjadi barangnya sawitnya Pak Bu. Bisa penghasilannya sebulan paling tidak 30 juta Pak Bu. Tapi si dompetnya ditakar oleh istrinya tiap hari 25.000 Pak Bu. Itu memang mama tuh. Jangan kalau lain Pak Bu, saya ini emosi melihat itu. Mereka mobil ada Bu, tidak boleh dipakai oleh istrinya. Pakai sepeda motor Pak Bu, di dompet 25.000. Kalau siang tuh Pak Bu, tidak berani kawan ini makan bersama dengan kawan lain. Kok makan dengan kawan lain Pak Bu, aku ditraktir oleh kawan, bisu awak mentraktir pakai apa? 25.000 nya. 25.000 boleh TS itu gulonya 160. Tidak ada TS lagi Pak Bu, tego ya. Itu istri doa anak pertama, ya Allah baik betullah suamiku ini di dunia ya Allah, semoga di surga nanti ini pula suamiku katanya. Kata suaminya dalam hati, ya Allah cukuplah di dunia saya merasakan neraka ya Allah, jangan sampai nanti di surga tapi surga serasa neraka ya Allah. Itu mama tuh, malaikat maut itu. Jadi luar biasa. Abu Pak, bapak-bapak juga begitu. Jangan mentang-mentang bapak-bapak cari rezeki lalu tertentang lenteng. Kalau bukan aku yang cari rezeki, belum tentu kamu akan seperti ini. Sombong namanya itu.
Maka seringlah Rasul itu memberikan hadiah-hadiah kejutan-kejutan. Ikut bini ancak, tapi kemudian belanja skepet itu pakai daster-daster itu. Kok jauh bini aja? Daster itu dari memulai tahun lalu ganti-ganti. Begitu berkeringat skepet lah bawa bawang, lah bawa minyak goreng, lah bawa lado. Atau di mana-mana beli orang di kantor awang wangi. Di kantor itu dia bergaji, dibiayai. Di mana istri awak tak dibiayai. Tentu ya yang bawa lado tadi pakai ini kan. Jadi bapak sekalian, Rasul itu walaupun hidup sederhana, istrinya punya gelang emas, punya gelang emas. Cuma ini ibu jangan bilang, kau tunggu lo pintu rumah kau tahu nggak ada bang kaji ustaz tadi. Memang tak mau tak apa mau aja. Lalu 20 tahun lo nikah, dah ada itu kau dah mau main doa. Memang tak mau tak. Itu kacau. Jadi kalau bapak ketemu istri macam itu, sabar-sabar ya. Jadi satu waktu ada seorang datang ke rumah Umar, ingin melaporkan perangai istrinya. Begitu nak ketuk pintu rumah Umar, tanpa sengaja terdengar olehnya istri Umar sudah marah-marah pada Umar. Anehnya Umar ini malu, iblis saja berpapasan jalan takut dengan Umar. Tiba istrinya marah-marah, tak berani Umar membantah apa-apa. Nah, tapi jangan bilang logikanya salah. Kalau begitu Ustaz, berarti istri Umar lebih sadis daripada iblis Ustaz. Takut dari Umar balik. Tak begitu. Jadi akhirnya sahabat tadi menurunkan dia anda bisa ini. Begitu dia nak pulang, Umar buka pintu. Lalu dia berkata, saudaraku, ada apa mau kemari? Ya Umar, semula tadi aku ingin melaporkan bagaimana perangai istriku, tapi tanpa sengaja aku dengar istri engkau. Rupanya istri kita kurang lebih sama juga, sama-sama yang berbulu inyo. Cik cakap awak 10 ada inyo. Kata Umar, istriku itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak keturunanku. Istriku itu telah memasakkan makananku, mencucikan pakaianku, membereskan rumah, mengurus anak, mendidik anak, disebut seluruh kebaikan-kebaikan. Lalu kata Umar, kenapa gara-gara hanya satu saja, yaitu cerewet, terabaikan seluruh kebaikan? Ini bukan melegalkan ibu-ibu nanti mengata-ngatai suami ini. Apa baiknya? Pak, kalau istri bapak cerewet, wajar karena bapak menikah dengan wanita. Wanita itu dalam sehari dia bisa mengeluarkan kosakata 26.000. Tengoklah ibu-ibu, pulang dia pun nampak gemuk, ibu lapor yang puluh, ibu menengoknya, bercakap dia bumunya tu, dia bumuk cakap, nampak kucing, asal kalau kucing tu ada namu dia tu, ada namu. Saya di rumah kucing bagus, dari tempat pembuangan kucing rumah kami itu bagus, lebih dari 15 ekor. Itu memang beli lauknya tangan manolo dengan lauk apa tu? 2 reseker tu, 1 reseker untuk kucing, 1 reseker untuk kami. Banyak makan kucing, boleh berdakwah apa? Nah, ada nama saudara yang tak saudara waktu satu waktu kawan datang, namanya senamuk dengan kucing apa? Jadi istri saya tak tahu nama kawan saya itu Eri. Dia panggil kucingnya Eri. Ade kata, kau kawan awak lah pemang hidung ya. Awak dia boleh dibiusan, kau kata. Jadi kalau bapak ibu ke rumah saya, kebetulan nama pula dipanggil nama bapak atau ibu, jangan terlalu GR. Itu nama kucing kami. Jadi bapak sekalian, nah tadi pada kali kita baru. Jadi bapak sudah benar kalau istri yang cerewet karena istri perempuan. Kalau tidak ingin cerewet, nikah dengan laki-laki. Itu tidak akan cerewet betul. Dibocor dulu kapalnya dicari dia dicocok-cocoknya langsung. Ibu nih, ibu kalau suaminya pendiam tak banyak cakap, ibu sudah benar karena nikah dengan laki-laki. Laki-laki paling banyak dalam sehari kosakata yang keluar dari mulutnya 16.000. Ustaz, suami saya tak pernah selesai Ustaz. Awak ya Ustaz, abangku sayang, adinda sudah masak untuk abang boleh bau. Rasanya rindu adik ini makan bersama abang.
kita makan dengan penuh cinta kasih. Itu kalau kami dari WA macam itu rasa diawang-awang kami itu. Tapi tidak lalu yang macam itu. Harapan dari istrinya tadi, jawaban suaminya itu, adikku sayang, begitu pengertian engkau dengan kesukaan abang. Serasa lama waktu ini adik, abang segera akan pulang, makan bersamamu dengan penuh cinta kasih. Itu yang dibayangkan bininya. Tapi yang dikirim WA oleh suaminya kok gambar jempolnya. Ada kan di mana? Ada kata-kata dong. Ibu tidak usah bersedih karena suami laki-laki. Kalau nak panjang pula ceritanya, nak cerewet nikah dengan perempuan setiap hari perang dunia. Perang dunia, mau cerita jadi dinding-dinding diceramain itu. Maka Pak, kalau kita sudah paham masalah masing-masing, macam Rasul paham dia dengan istrinya, istri Rasul paham dengan Rasul. Di situlah kemudian terlihat maka sakinah mawaddah warahmah. Berubah kita baru. Jangan cari kebahagiaan dari luar. Jangan cari kebahagiaan dari apa yang tidak ada. Carilah kebahagiaan dari apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Jangan pernah berkeluh kesah dengan apa yang tak ada. Belum tentu apa yang di orang itu kemudian membawa kebahagiaan untuk kita. Karena selera kita masing-masing, Pak. Apa yang ada itu syukuri. Suami waktu ini usaha, belum tentu pelitnya itu tak baik. Ibu dia belanja, bang belanja ke pasar bang, berapa produk 500.000, beli apa? Dia lalu ikut. Tiba di pasar yang 60 kilo tadi jadi seperempet, bawangnya sekilo jadi seperempet, yang dibeli baju, sepatu, sendal, tas. Tentu kata suami ada pandai bini awak bang piti kau ditakarnya sok. Masa ini paling tinggi satu ibu dia dirinya dah. Kata ibu pelit suami saya itu saja. Padahal kalau suaminya pelit rumah jadi. Kalau suaminya pelit mobil ada. Kalau suaminya pelit akhirnya sekolah anak selesai sampai pendidikan tinggi. Tapi kalau pelit suami tadi misalnya pelit kepada kita di rumah sih makan tribol ini. Tahu tribol baru dari main bola dari kacang. Di luar dia mentraktir orang boleh bau, boleh apa, boleh. Sampai di rumah istrinya solehah pula. Sampai di rumah dicium tangan suaminya. Boleh apa? Tribolnya gitu ya. Itulah itu memang pelit pada tempatnya. Di demo ya lah bu. Tapi demo yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, terakhir. Hijrah itu maknanya adalah mujahadatun nafs, memerangi dan mengendalikan nafsu. Inilah perjuangan hijrah yang akan selalu kita hadapi, karena nafsu itu seringkali bercokol di dalamnya adalah syaitan. Mudah-mudahan kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai hijrah ini, karena nilai-nilai hijrah ini atau makna hijrah inilah yang sangat penting yang menyebabkan tahun Islam itu dinamakan dengan tahun hijrah. Demikian Bapak sekalian, terima kasih atas perhatian.